Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebih ya. Ini alhamdulillah sudah tergabung ada Bapak Angkus. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Angkus. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah. Saya Pak Angkus nih. Ini kita Alhamdulillah. Sehat Ustaz. sambil menunggu yang lain Pak ya. Kita langsung mulai saja. Insyaallah pertemuan malam hari ini mudah-mudahan cukup waktunya. Pembahasan kita tentang fa'il, naib fa'il dan juga mubtada khobar. Babu marfu'atil asma di buku dicetak ada dikatakan oleh An-Nadhim marfu'ul asma'i sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa' bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa' وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسندا فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء زيد ويجيء أخوه وقسموه ظاهرا ومضمرا فالظاهر اللفظ الذي قد ذكرا والمضمر 12 نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قام قام وقمنا نحو صمتم عام وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا أو كلم يقم إلا أنا وأنتم. Ini ada ini Pak, ada beda sedikit kalau di buku yang bait terakhir di bab fa'il ini illa ana wa antum. Kalau di layar pakainya au, dan mungkin lebih tepat yang di buku seperti karena dia lebih polanya lebih pas, pola nadomanya lebih pas. Kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lamu hakim maqam al fa'il alladhi hudif maf'ulahu bi kulli ma lahu urif أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكور وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع وذاك إما مضمار أو مظهر ثانيهما كيكرام المبشر أما الضمير فهو نحو قالنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا. Ini kita sambung ya, kita sambung dari fakta sampai fa'il. Nah, dikatakan oleh An-Nadhim, dikatakan oleh An-Nadhim di bait pertama, apa di bait 105 maksudnya. Marfu'ul asma'i sab'atun. Marfu'ul asma'i sab'atun. Kata beliau, isim itu ada jadi isim dalam i'rab atau gini, isim dia harus marfu dalam i'rab itu ketika menduduki 7
7 posisi. Kita tidak lagi bicara jenis isim ya Pak ya. Jadi tidak lagi bicara jenis isim, mufrad, musanna, jama atau yang lainnya. Mangkus, maksur. Kita sudah bicara tentang isim ini dalam posisi ketika ada di dalam jumlah mufidah, di dalam kalimat sempurna. Nah, di dalam tata bahasa Arab ada 7 posisi yang mengharuskan isim ini dibaca secara marfu. Na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Kita datangkan penyebutan 7 itu, atau kita datangkan ketujuh informasi tersebut sebagai ma'lumatul asma. Ya. Sebagai informasi tentang isim-isim tadi. Minta biha berupa atau pada babnya masing-masing. Pada babnya masing. Maksudnya beliau ingin menjelaskan nanti penyebutan fa'il, naib fa'il di bab tersendiri. Nah, yang judul ini boleh dikatakan bab marfu'atul asma atau babul fa'il. Ya, karena nanti fa'il dibahas tuntas di sini. Kata beliau, fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa'. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa'. Bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa'. Nah, ini di sini An-Nazim sedang menjelaskan tentang definisi fa'il. Yang pertama, ya, yang paling pertama di dalam apa namanya kelompok marfu'atul asma atau isim-isim marfu adalah status fa'il. Adalah status fa'il. Namanya fa'il. Nah, fa'il itu apa? Kata beliau, ismun mutlaqan qad irtafa' bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa'. Maka di sini beliau menyebutkan paling tidak ada kaidah di dalam hukum fa'il. Ya, ini menjadi pengertian untuk fa'il itu sendiri. Yang pertama adalah ismun. Kemudian yang kedua, qadir tafa'a bi fi'lihi. Kemudian yang ketiga, ya al-fi'lu qablahu waqa'. Ya. Dan ini hukumnya mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Memang itu isim, memang itulah fa'il. Jadi fa'il itu isim dan dia sebab rofaknya karena keberadaan fi'il yang ada. Kemudian fi'il yang menjadikan dia rofa itu waqa'a, maksudnya terletak atau muncul atau berada qablahu, sebelum fa'il itu sendiri. Ini. Jadi ini definisi isim yang di situ terangkum kaidah-kaidahnya. Dan sebetulnya kalau mau disambung sama bawahnya ada wa wajibun fil fili ayyujarroda. Ini juga bisa menjadi bagian pengertian fa'il itu juga. Cuma ini lebih kepada nanti hal-hal lain, poin-poin dalam fa'il. Maka paling tidak ini yang ada di bait 106 itulah yang diinginkan oleh An-Nadhim tentang definisi fa'il. Yang pertama dia isim, kemudian isim ini marfu dengan sebab fi'ilnya. Ya, qadir tafa'a bi fi'lihi. Yang ketiganya, posisi fi'ilnya harus sebelum fa'il itu sendiri. Posisi fi'il harus sebelum fa'il. Dan ini hukumnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Artinya memang seperti ini. Ya. Nanti kita coba jelaskan di dalam papan tulis. Kemudian kata beliau, wa wajibun fil fi'li an yujarroda. Ya. Wa wajibun fil fi'li an yujarroda. Dan di antara ketentuannya, di antara ketentuan fa'il, hendaknya dia Wijaroda itu jadi dia sepi, maksudnya sepi atau terlepas, atau dia masih dalam bentuk eh,
asalnya ketika fa'ilnya itu berupa selain isim mufrad. Ini wajib bagi fi'il yang ada di awal mengawali fa'il tadi, dia tetap dalam posisi atau dalam kondisi mujarrad dari tanda jam maupun musanna. Artinya dia masih dalam bentuk mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jama'. Ya, wajibun fil fi'li, wajib bagi fi'il itu an yujarroda, tetap dalam kondisi asalnya, idza li jam'in aw musannan usnida. Ya. Maksudnya idza usnida apabila disandarkan li jam'in aw musanna kepada fa'il yang berupa fa'il jama' atau fa'il musanna. Beliau langsung mencontohkan langsung. Beliau langsung mencontohkan maksud itu dengan mengatakan faqul ataz zaidani waz zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Kata beliau ini ataz zaidan. Nah, ini ata mufrad walaupun az-zaidan ini musanna. Kemudian az-zaidun. Berarti ata tetap mufrad walaupun zaidun jama'. Ya, seperti itu. Apalagi ketika bukan musanna, bukan jama', maka fi'il itu pasti mufrad. Seperti ja'a zaidun, ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yaji'u akhuna. Ini hamzahnya dibuang ya untuk tashilul kalam doro atau syair. Jadi untuk menyimpangkan pola syairnya. Ja'a zaidun yaji'u akhuna. Zaidun mufrad, akhuna juga mufrad. Dan fi'ilnya pasti harus mufrad. Nah, ini. Jadi yang diinginkan oleh beliau bahwasanya walaupun fa'il-fa'ilnya ini berupa jamak, musanna, atau bahkan mufrad itu sendiri, maka fi'ilnya tetap dalam posisi mufrad. Ini yaji tetap mufrad, yaji'u, ja'a. Ini ja'a juga tetap mufrad, ata juga mufrad. Terus juga coba kita ke papan tulis nih. Alhamdulillah sudah tergabung ada beberapa peserta ini, 3 peserta ya. Ada Pak Hari, ada Pak Ridwan, Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Ridwan ahlan. Sudah membaik Pak Ridwan kondisinya? Kita sapa dulu Pak Ridwan. Alhamdulillah sudah lebih baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz doanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari demi hari semakin membaik dan semakin Amin. lebih mudah untuk segala macam aktivitas. Insya Allah. Kepada Pak Hari juga, Pak Hari sudah bergabung, Alhamdulillah. Kita sapa Pak Hari. Sehat Pak Hari, nggih? Nah, ini tadi ya. Jadi, di antara yang menjadi hal terpenting dalam masalah ketentuan atau kaidah fa'il, si fi'il ini tetap mufrad apapun bentuk fa'ilnya. Maksudnya apapun ini gini, walaupun fa'il itu mufrad, musanna, jama', maka fi'il ini tetap mufrad. Nah, kita ke papan tulis sebentar di sebelum kita kesini lagi. Nah, tadi dikatakan oleh beliau
tentang definisi fa'il. Yang pertama dia isim, yang kedua dia marfu dengan sebab fi'ilnya, yang ketiga fi'ilnya itu letaknya sebelum fa'il itu sendiri. Misal paling mudah kita kasih contoh eh, dhahaba, dhahaba zaidun. Di sini kita membaca dhahaba zaidun. Nah, di sini dia marfu. Maka yang pertama yang dikatakan oleh Hanadim adalah dia isim. Nah, ini jelas ya. Warna lain. Nah, ini isim. Dia jenisnya isim. Zaid isim. Kemudian dia marfu. Jadi marfunya ini, Zaidun ini, ya, teman-teman ya, sampai kita membacanya Zaidun, bukan Zaidan atau Zaidin, ini sebabnya adalah karena adanya fiil ini. Nah, adanya dhahabai di depan. Jadi, kan misalkan kayak ada, apa namanya ya, eh, marfu, marfu'nya isim kana, karena ada kana. Marfu'nya khobar inna, karena ada inna. Nah, marfu'nya fa'il, itu karena ada fiilnya. Gitu loh. Itu gampangnya gitulah. Qadir tafa'a bi fi'lihi. Itu kata beliau di nadom yang di bait yang tadi. Gitu. Jadi sangat mudah insya Allah ya. Jadi misalkan zahabat Zaidun, zahabat Zainab, Zainabu ya. Misalkan ja'at Fatimatu ya, safara Muhammadun. Maka seluruh hal tadi, seluruh fa'il-fa'il tadi, penyebab marfu'nya itu ya fi'il-fi'ilnya sendiri. Fi'il-fi'ilnya sendiri. Ya. Nah kemudian, yang ketiga tadi dikatakan sama beliau, wal fi'lu qablahu waqa'. Nah, ini kan fi'ilnya. Dan tepatnya adalah fi'il maklum ya, fi'il maklum atau fi'il kata kerja aktif. Fi'il maklum itu kata kerja aktif, sehingga yang datang setelahnya adalah fa'il. Posisinya harus seperti ini. Posisinya itu harus fi'il dulu, baru datang fa'ilnya. Maknanya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau kita balik, kalau kita balik, begini, ya. Dan ini kita masih membacanya mirip-mirip, yaitu Zaidun, Zahaba. Maka ini Zaidun yang di contoh kedua bukan lagi fa'il. Ini kan kalau yang ini tadi kan ini statusnya fa'il ya. Kita tulis ya di sini ya, fa'il. Nah, ini jelas. Maksudnya Zaidun sebagai fa'il. Dan nanti kalau mengi'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dan seterusnya. Ya. Tetapi dalam kasus ini Zaidun Zahaba dia nggak salah secara tata bahasa, tidak salah. Secara tata bahasa Arab, grammarnya, grammar bahasa Arab, dia tepat, masih tepat. Zaidun Dahaba, Dahaba Zaidun sama saja. Cuma nggak boleh lagi kita katakan dia fa'il, melainkan dia mubtada. Ya, walaupun sama-sama isim. Dia adalah mubtada. Dan juga sama-sama marfu. Ya. Jadi secara status sudah beda, walaupun sama-sama marfu. Ya. Dan tidak salah tata ininya. Sedangkan Dahaba sendiri, itu kalau mau di Rob dia masuknya kategori khobar berupa jumlah. Maksudnya jumlah fi'liyah. Dia adalah khobarnya. Nanti insya Allah kita masuk pembahasan ini juga tentang khobar jumlah fi'liyah. Cuma lagi-lagi kita sebutkan tadi ya, isim jelas ya, fa'il itu isim, kemudian dia marfu dengan fi'ilnya, kemudian
fiilnya itu terletak sebelum fa'ilnya. Dan faedah lain teman-teman semua, kita bisa ambil kesimpulan di mana ada fiil, di situ ada fa'il. Ini ya. Ini kan tadi fiil ya. Warna apa ya? Warna hitam ya. Di mana ada fiil, di situ ada fa'il. Ini juga mutlak. Pasti. Nggak boleh diganggu-gugat. Jadi nggak mungkin ada fiil tanpa fa'il. Itu nggak bisa. Gampangnya gini, fiil itu kan kejadian atau perbuatan. Berarti harus ada pelakunya gitu. Gampangnya seperti itu. Ya. Itu hal-hal termudahnya seperti itu. Ya kalau dipakai logika. Tapi kita bicara masalah dalam tatanan bahasa. Intinya, kapan kita dapati dalam sebuah jumlah, dalam sebuah teks, dalam sebuah bacaan, di situ ada fiilnya, maka pasti ada fa'ilnya. Sehingga teman-teman semua, di kata dhahaba ini, nah, yang contoh sebelahnya teman-teman ya, zaitun dhahaba, itu mau tidak mau pasti ada fa'ilnya. Mau tidak mau pasti ada fa'ilnya. Oke, katakan zaitun sebagai mubtada sudah. Tapi dia nggak bisa kita anggap fa'il dalam jumlah yang ini. Yang kedua ini ya. Dia mubtada khobar. Lalu yang dhahaba sebagai khobar. Tapi karena khobarnya berupa fi'il, bunyinya dhahaba, maka kita harus bisa menentukan mana fa'ilnya. Ya. Sehingga dhahaba adalah rangkaian fi'il plus fa'il. Ya. Fi'ilnya adalah bunyinya dhahaba itu sendiri. Fa'ilnya adalah dhamir huwa, dia laki-laki, yang kembali ke kata zaidun. Nah, ini. Ya. Makanya fi'il fa'il itu jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Ya, seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini hal pertama. Yang sebetulnya masuk dalam pengertian tadi ya. Masuk dalam pengertian fa'il itu sendiri. Aku asma, ma'lumat al-asma, isim, mutlak, qadir tafa' bi fi'lihi, wal fi'lu qabla waqa', posisinya fi'il dulu. Kemudian uh, maksudnya wal fi'lu qabla waqa' berarti fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Itu bisa kita pahami juga bahwasanya di mana ada fi'il pasti di situ ada fa'il. Ya, ini faedah yang bisa kita dapatkan dari pengerti poin ketiga dalam definisi fa'il. Ya. Fi'il terletak sebelum fa'il. Ya. Faedah pertama dari definisi ini, ya. Kalau yang isim tadi kan sudah ya, isim, kemudian dia marfu dengan fi'ilnya sudah. Kemudian intinya yang poin ketiga ini, fi'il terletak sebelum fa'il. Faedah pertama bahwasannya kebalikannya, kalau dibalik fiilnya dulu, fa'ilnya, kalau ada isimnya dulu baru fiilnya, maka isim itu bukan lagi fa'il melainkan mubtada. Ini faedah pertama. Faedah kedua, kita pahami juga bahwasannya di mana ada fiil pasti di situ ada fa'ilnya. Nah ini. Jadi ini hal pertama yang bisa kita ambil faedah. Ya. Mafhum mukhalafahnya ya, kalau kebalikan, kalau posisinya dibalik maka Zaidun tidak lagi fa'il melainkan sebagai mubtada. Yang kedua, di mana ada fiil, di situ pasti ada fa'ilnya. Sehingga nanti kalau misalkan fa'il yang musanna, kalau mubtada'nya musanna, maka dia akan menyesuaikan zaidani, dhahaba, zaiduna, dhahabu, dan tapi sebelum ke situ, sebetulnya ada nanti di bagian mubtada' khobar insyaallah. Nah. Berikutnya, kata beliau tadi, wajibun fil fi'li an yujarroda. Kita udah baca tadi di nazam ya. Nanti teman-teman sambil lihat di buku nggak apa-apa. Wa wajibun fil fi'li an yujarroda idza li jam'in aw musannan usnida. Wajib bagi fi'il
untuk dia tetap dalam kondisi asalnya, apabila dia usnida, disandarkan kepada fa'il yang berupa jamak li jam'in au musanna ataupun musanna. Kata beliau, fakul, maka katakanlah atas zaidani wa zaiduna. Telah datang dua zaid dan banyak zaid. Tetapi kata ata tetap mufrad. Kaja'a zaidun wa yaji'u akhuna. Sebagaimana jumlah yang berbunyi ja'a zaidun. Zaidun mufrad, fi'ilnya pasti mufrad. Ini fi'il madhi atau yaji'u, ja'a yaji'u ya. Ini fi'il mudhari'nya. Ka yaji'u akhuna, akhuna mufrad, yaji'u pasti juga harus mufrad. Ini kita coba jelaskan di papan tulis ya. Page 2. Ini. Fi'il mufrad. Walaupun fa'ilnya beragam bentuk. Yang pertama, misalkan dhahaba zaidun. Musannanya, zaidun kan mufrad ya teman-teman ya. Musannanya adalah zaidani. Maka dhahabanya tetap mufrad walaupun zaidunnya menjadi dua. Kemudian yang ketiga, dhahaba zaiduna. Nah ini teman-teman kalau kita perhatikan, dhahaba zaidun, dhahaba zaidani, dhahaba zaiduna. Seluruhnya, seluruh fi'il yang mengawali fa'ilnya masing-masing, kita melihatnya dalam posisi mufrad selalu. Ini maksudnya yujar roda itu tadi. Maksudnya dia masih dalam posisi asalnya mufrad. Walaupun kalau kita perhatikan, di sini Zaidun dia mufrad. Zaidani musanna. Zaiduna jama'. Nah, ini kata beliau idza li jam'in au musannan usnida di bait ketiga. Ya, di kitab ya, teman-teman bisa lihat. Idza li jam'in au musannan usnida. Ya, jadi nggak peduli failnya itu mufrad musanna jama', maka kata dhahaba, jadi contoh yang ada di layar ya, ini nggak berubah menjadi dhahaba, dhahabu, nggak. Itu tetap dhahaba. Nah, ini kita bisa aplikasikan di yang lain ya. Misalkan, ja'a al-muslimu, ja'a al-muslimani, ja'a al-muslimuna. Dia tetap aja ja'a, nggak berubah menjadi ja'u. Kecuali posisinya dibalik. Ya. Maka di sini, misalkan, ini semua kalau kita balik ya. Kalau misalkan dibalik, maka menjadi Zaidun dhahaba. Ya ini Zaidani dhahaba. Yang terakhir Zaiduna dhahabu. Nah ini. Ini bukan fa'il. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang yang warna ungu ini ya. Zaidun dhahaba. Zaidani dhahaba. Zaiduna dhahabu. Ya. Ini Zaidun, Zaidani, Zaiduna. Ini kan dia mubtada ya. Bukan fa'il lagi. Dan ketentuannya tentu berbeda dengan fa'il. Ini mubtada. Maka dhahaba, dhahaba, dhahabu menyesuaikan mubtada'nya, harus ada kesesuaian. Karena dhahaba, dhahaba, dhahabu ini sebagai khobar. Dia menyesuaikan kepada mubtada. Ya, beda. Nah,
Dan ini teman-teman ya, ini kan kita contohkan dalam bentuk yang mudzakkar, laki ya. Nantinya kalau dia untuk muannats maka harus ada tanda muannats. Misalkan ya, kita ambil contoh eh, Fatimah ya. Ka zahabat Fatimatu. Zahabat Fatimatani. Zahabat Fatimatun. Nah ini. Nah, ini untuk muannats ya. Dan kalau kita perhatikan zahabat seluruhnya tetap mufrad. Maksudnya dia nggak menjadi zahabata, zahabna tidak. Tetapi karena Fatimah ini muannats, muannats itu kan perempuan ya teman-teman ya. Semuanya daripada fiil yang ada mengawali fiil masing-masing itu tidak lupa diberikan namanya ta'u ta'nits ya, ta'u at-ta'nits ini. Nah ini zahabat zahabat ini tak ini namanya tak ta'nits, tak muannats ya. Bukan domir, dia bukan domir. Dia tanda muannats untuk fiil. Ini sering saya sampaikan. Jadi tak ta'nits itu ada dua. Tak ta'nits ada dua. Ada tak ta'nits yang jadi dikatakan ta'nits kan perempuan ya. Ada tak ta'nits yang dia marbutoh. Marbutoh itu eh, diikat ya, diikat. Nah, tuliskan ya Baqarah. Nah, Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah lah gampang. Nah, Baqarah ini kan muannats. Maka tak yang ada di belakang namanya tak ta'nis marbutoh. Tak ta'nis, tak muannats yang dia bentuknya diikat. Maksudnya keikat, nggak lepas. Bulat, kayak tali ya, bulat gitu ya. Itu berlaku untuk isim, tanda muannats isim. Nah, yang kedua adalah tak ta'nis maftuhah. Tak ta'nis, tetapi dia maftuhah, terbuka, dia nggak diikat lagi. Bahasa gampangnya kayak mangkok lah, kebuka. Nah, itu yang kayak ada dua titik di atas dan sama-sama ada dua titiknya, yang marbutah maupun maftuhah. Tetapi kalau yang maftuhah dia memang untuk fiil, untuk fiil. Ya, terutama fiil-fiil yang memang dia mendampingi isim-isim yang muannats. Ya. Maka zahabat bunyi. Ya, sekali lagi itu bukan domir dan jangan pernah menganggap domir. Jangan pernah kita i'rab tak ta'nits ini domir. Gampang kalau mau i'rabnya sebetulnya. Wata'u li ta'nits. Selesai. Jadi nggak perlu wata utak nih domirun nah, ini bukan, ini malah keliru ya. Domir itu beda. Kalau domir itu isim. Kalau tatanya dia haraf dan dia sebenarnya kalau kita kan dia tanda muannats saja, tapi dia maftuhah, terbuka. Jadi tak ta'nits marbutah untuk isim seperti Baqarah, tak ta'nits maftuhah untuk fiil seperti dhahabat. Nah, dan kita perhatikan tadi seluruhnya mufrad walaupun Fatimatani Fatimatun datang dalam bentuk yang beragam mufrad musanna jama'. Ya tentu ini untuk muannats ya, Fatimah mufrad muannats, Fatimatani musanna muannats, Fatimatun jama' muannats. Dan ini nanti juga sebagaimana ketika dibalik posisinya itu akan menyesuaikan. Berarti misalkan apa ini anak mau tulis gak muat. Kalau tulis sudah penuh. Gampang aja ya, gampang aja ana balik misalkan kita Fatimatu zahabat. Fatimatani zahabata. Fatimatun zahabna. Berarti kalau kita mentasrif ya, zahaba zahaba zahabu, zahabat zahabata zahabna, seperti itu. Nah, ini pembagian. Ini adalah ketentuan apa fiil fa'il yang harus diperhatikan bahwasanya fiil senantiasa mufrad apapun bentuk fa'ilnya. Nah, selesai bait keempat.
Nah, mana tutup dulu, Bapak bisa lagi. Nah, apa kata beliau selanjutnya? وقسموه ظاهرا ومضمرا فالظاهر اللفظ الذي قد ذكرا والمضمر 12 نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قام قام وقمنا نحو صمتم عام وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة. Kata beliau, waqassamuhu. Mereka membagi fa'il menjadi dua jenis. Nah, ini mereka membagi fa'il menjadi dua jenis. Ada namanya fa'il yang berupa fa'il zahir, isim zahir. Ada namanya fa'il yang berupa isim dhamir. Jadi mutmar itu maknanya dhamir ya. Mutmar boleh menyebut dhamir, boleh menyebut mutmar. Ya. Ini seperti halnya kalau ada istilah apa ya, karena lupa mau contohkan apa ya. Intinya makanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada isim memang dianggap maknanya itu sama, maknanya sama. Ya maka boleh dikatakan mutmar, boleh dikatakan dhamir. Kata beliau, fa'il ada dua, ada yang berupa zahir dan berupa dhamir. Isim zahir atau isim dhamir. Fadhahiru, adapun fa'il yang zahir adalah al-lafdzul ladzi qad dzukira. Nah, ini zahir yang sudah berlalu penyebutannya. Lafadz yang qad dzukira telah disebutkan sebelumnya. Maksudnya tadi atas zaidani, atas zaiduna, ja'a zaidun, yaji'u akhuna. Ya. Maka semua tadi itu zahir, isim zahir. Apa ya? Ya, pokoknya isim zahir ya, maksudnya dia lawannya dhamir, isim jelas ya. Zaidani, Zaiduna, Zaidun, Akhuna ya. Makin jelas suatu definisi sesuatu ketika kita bahas lawannya ya. Maka lawannya adalah dhamir. Wal mudmaru kata beliau. Nah, yang dhamir ini ada itna asyar. Ada 12 ya. Wal mudmar ada 12. Yang dhamirnya ada 12. 12 macam maksudnya 12 bentuk. Kusima terbagi. Maksudnya kusima al-mudmar ya, maksudnya fa'il yang dhamir kusima terbagi kepada 12 macam. Dan itu sebetulnya teman-teman sudah ada di dalam tasrifan yang mungkin sudah kita pelajari bersama di kelas-kelas sebelumnya. Atau teman-teman belajar sorof sangat-sangat mudah insya Allah. Artinya kan kalau kita mentasrif kan di tasrif fi'il ya teman-teman ya, fi'il. Dan tadi kita katakan di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Maka dalam tasrif itu sebetulnya kita sedang membaca sebuah jumlah fi'liyah. Karena setelah ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Dan fa'il yang di dalam tasrifan ilmu sorof ya, itu berupa domir. Maksudnya domir yang ada itu sebagai fa'il. Gitu. Maka boleh kan mencontohkan apa? Kakumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum. Nah, ini semuanya. Kumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum kum koma komat koma. Komu kumna nahwu. Seperti halnya contoh sumtum ama, kalian telah puasa setahun penuh. Ya. Masya Allah, ada orang puasa setahun penuh. Bagus ya. Karena Nabi juga
berpuasa dan Nabi berbuka. Nah, itu. Dan kenapa kok belum mengatakan cuma 12? Padahal kalau kita mentasrif ada 14 ya. Maka itu ada pada yang ini teman-teman. Ada pada kesamaan, terutama yang ini. Mana ya? Sebentar. Nah ini. Kumtuma, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kemudian koma ini. Ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau di pelajaran sorof kan biasanya yang ini, yang kumtuma sama koma, sebentar, bukan koma, koma, komu, komat, komata, iya betul. Cuma di sini, jadi koma ini, kalau yang kumtum, kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma ini, kumtuma ini bisa laki-laki bisa perempuan tanpa penambahan apapun, ya. Setelah ta'al fa'il udah gitu aja sama bentuknya persis mirip plek, tiplek ya. Cuma yang ini, yang koma ini, koma panjang, yang kita lingkari yang kedua ini, yang terakhir. Ini kalau untuk mudakar, dia seperti itu. Tetapi kalau mu'annas, bunyinya komata. Ya. Jadi kayak misalkan, zahaba, zahaba, zahabu. Yang tadi, yang zahaba, yang kedua, zahaba, nah itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, zahabat, zahabata, nah itu. Zahabata, ya, zahabna. Ini hakikatnya sama. Zahaba, zahabata itu sama. Koma, komata itu sama. Untuk dua orang. Untuk dua orang. Sama-sama dua orang. Hanya saja kalau yang mudzakkar tanpa tanda mu'annats. Dan kalau yang untuk mu'annats, komata, zahabata itu ada ta'ut ta'nits. Tadi yang barusan kita bahas ya. Namanya ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits untuk fi'il. Makanya kalau teman-teman cari di Nazm ini, di apa yang disebutkan beliau, nggak ada bunyi komata. Kakumtu kumna kumta. Gimana? Apa sama Kakumtu kumna kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum koma komat koma komu kumna. Nggak ada yang komata. Jadi digabungkan sama koma. Cuma kalau nanti untuk muannats ada ta'ut ta'nitsnya. Nah ini teman-teman, apa yang datang setelah fiil dalam tasrifan ini sebetulnya dia adalah fa'il cuma berupa domir, bukan isim dhahir. Beliau mencontohkan dengan fiil madhi, ya, beliau mencontohkan dengan fiil madhi. Kalau fiil mudhari ya juga sama sebetulnya, ya. Boleh misalkan yakumu, yakumani, yakumuna, takumu itu wawul jamaah, aliful itsnain itu fa'ilnya, ya. Kemudian apa namanya? Yaul mukhatabah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini. Sebentar Ana mau kasih tanda ini teman-teman ya. Nah, ini. Kumtu, kumna, ini ta'ul fa'il, kumna na al fa'ilin. Kumta ta'ul fa'il lagi. Ini kumti juga ta fa'il. Kumtuma juga ta fa'il, cuma ditambahin mim. Kumtuna juga ta fa'il. Kumtum. Ini yang koma pendek ini, dia fa'ilnya domir mustatir tersembunyi, yaitu domir huwa. Komat juga domir tersembunyi, yaitu domir hia. Adapun ini tak di komat, dia bukan, ya ini teman-teman ya. Nah, kasih tanda ini aja ya. Kasih tanda warna biru. Ini komat.
Ini qomat, ya taknya bukan dhamir, tapi ta'ut ta'nis. Ya. Kemudian ini koma aliful itsnain juga sebagai fa'il. Qamu wawul jamaah juga sebagai fa'il. Qumna nun niswah sebagai fa'il. Nah ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ini tadi yang koma-komat ini fa'ilnya dhamir tetapi mustatir. Jadi ini teman-teman ya, mustatir ini kan maknanya tersembunyi. Mustatir itu ketutup, ketutup. Nah itu ada pada koma sama komat. Maksudnya dia dhamir huwa atau hiya nggak kelihatan. Kalau yang lainnya dhamirnya baris. Jadi lawannya mustatir, mustatir kan ketutup. Lawannya baris. Baris itu ter ini teman-teman. Anak tuliskan aja ya. Nah, ini. Ada namanya dhamir gitu. Dhamir mustatir. Ada lagi namanya dhamir baris. Nah, yang baris ini ada dua, ada yang mutasil, ada yang keduanya munfasil. Ini pakai shot ya, mutasil sama munfasil pakai shot. Ya, mustatir tuh lawannya baris. Ya, mustatir lawannya baris. Mustatir itu ketutup, ngumpet lah bahasanya ya. Kalau baris itu tampak. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi kumta, kumna, kumta, dan seterusnya itu kan dia dhamirnya baris semua, kecuali di koma, komat yang garis biru, itu yang mustatir. Ya. Jadi yang mustatir dua. Dan yang koma panjang itu dia juga baris, baris. Maksudnya dia kelihatan itu aliful itsnain, alif. Nah, cuma kata beliau apa? Wa hadhihi dhamairun muttasilah. Bait ke-112 ya teman-teman ya. Inilah domir mutasil. Nah itu baris tapi mutasil. Nah gitu yang tadi saya tuliskan. Domir tapi mutasil. Ya. Ada 12 kan ya? Mutasil. Sama-sama. Semuanya baris. Afan, ada yang mustatir juga maksudnya. Ya. Cuma akhirnya di sini An-Nadhim menganggap mustatir yang koma-komat juga termasuk bagian yang mutasil. Wallahu a'lam. Ya, tapi itu sebetulnya untuk memudahkan aja sebetulnya karena memang dia digabung 12. Wa mithluha, dan yang semisal dengan itu adalah ad-dhamair al-munfasilah, dhamir yang munfasil, ya, dhamir munfasil. Kalau mutasil gampangnya gini teman-teman, mutasil itu maknanya bersambung. Makanya kan ada istilah ittisal ya, ittisal. Apa? Ittisal gitulah ya, ittisal. Kalau munfasil terpisah. Maksudnya gimana? Mutasil itu tersambung dengan kata yang ada bersamanya. Kalau munfasil dia terpisah, nggak bersambung dengan kata apapun. Nah, di contoh yang teman-teman baca tadi atau yang disebut oleh Hanadi maksudnya, itu kan semuanya bersambung, baris dan bersambung. Kumtu, kumna, kumta, kumti. Ya, penulisannya bersambung semua. Namanya dhamir baris muttasil. Nah, ada lagi namanya dhamir baris munfasil kata beliau. Wa mithluha dhamairul munfasila. Dan yang semisal itu adalah dhamir munfasil yang terpisah. Itu jumlahnya juga 12. Maksudnya beliau seperti itu. Wamithluha, makanya beliau mengatakan wamithluha. Ini teman-teman ya. Ini wamithluha. Ini. Maksudnya seperti halnya dhamir muttasil ada 12, maka dhamir munfasil juga 12 gitu loh intinya. Ya. Saya ulang.
Sebagaimana dhamir muttasil, hadhihi dhamairun muttasilah, inilah dhamir muttasil yang 12. Wa mithluha, demikian pula ada 12 juga untuk apa? Dhamir munfasil. Makanya beliau tutup bait beliau di bab fa'il ini dengan apa? Perkataan beliau, kalam yakum illa ana wa antum. Beliau langsung mencontohkan dengan praktek jumlah. Nah ini teman-teman. Ana, antum. Nah, jadi huwa, huma, hum ini kan dhamir munfasil ya. Dhamir baris, dia tampak, kemudian dia munfasil. Maksudnya munfasil itu nggak bersambung dengan kata yang di dekatnya. Dan itu juga ada 12. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 memang. Cuma ada yang mirip, yaitu antuma bisa laki-laki, bisa perempuan. Huma juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah ini, domir ini bisa juga sebagai fa'il. Makanya ketika beliau mengatakan di bait 109 tadi, mereka membagi fa'il menjadi dhahir dan domir. Dan yang domir ini mencakup domir baris dan mustatir. Mencakup juga baris muttasil sama baris munfasil. Nah itu. Makanya beliau contohkan, lam yakum illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ini teman-teman ya. Ini kita kasih kotak ya. Warna kuning. Nih. Lam yakum Zaidun. Afan, kalau Zaidun. Lam yakum illa ana. Lam yakum illa ana. Kalau mau dilanjut gini aja berarti. Lam yakum illa huwa. Lam yakum illa huma. Lam yakum illa hum. Lam yakum illa hiya. Lam yakum illa huma. Lam yakum illa hunna. Lam yakum illa anta. Lam yakum illa antuma. Lam yakum illa antum. Lam yakum illa anti. Lam yakum illa antuma. Lam yakum illa antunna. Lam yakum illa ana. Lam yakum illa nahnu. Nah, itu maksudnya. Makanya belum mengatakan apa? Wa ghairu dzaini bil qiyas yu'lamu. Sater terakhir ya ini teman-teman ya. Ini. Tak carikan ini ya, garis. Ini kata beliau, wa ghairu dzaini. Maksudnya selain dua ini, selain ana sama antum, berarti yang sudah kita sebutkan tadi semuanya, yang barusan ana baca tadi. Lam yakum illa huwa, lam yakum illa itu. Wa ghairu dzaini. Selain ana dan antum, karena beliau di sini disebutkan cuma dua, ana sama antum. Ya. Maksudnya ghairu dzaini itu. Selain dua ini, maksudnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, seterusnya sampai terakhir, sampai nahnu, bil qiyasi yu'lamu, diketahui juga dengan kita analogikan kepada contoh yang ada. Bil qiyas, dengan mengkiaskan kepada yang sudah ada. Yang barusan kita baca tadi, lam yakum illa huwa, lam yakum illa huma, dan seterusnya. Ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, lalu i'rabnya gimana Ustaz yang ana di sini? Kita katakan fa'il. Ya. Kita katakan ana itu kalau mau kita i'rab fa'ilun marfu, selesai. Fa'il marfu wa alamatu rafihi. Apa fa'il marfu? Dhamirun mabniyun ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Itu yang lebih tepatnya. Dan langsung fa'il ya. Boleh juga fa'ilun mabniyun karena dia berupa dhamir ya, seperti itu. Adapun ilahnya adalah hasr, adatul hasr. Ini kan jumlah negatif ya, jumlah manfi ya, dengan lam, maka ana di situ sebagai fa'il. Nah, selesai teman-teman pembahasan tentang fa'il. Nah, ada yang mau ditanyakan sama teman-teman semua sebelum kita masuk ke naib fa'il insyaallah. Tafadhal.
Loh, Bapak-bapak, bila ada pertanyaan. Di pembahasan fa'il insya Allah juga mudah. Kalau fa'il kalau fa'il paham, biasanya naib fa'il lebih mudah untuk memahami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Bapak. Saya mau nanya, tadi zahabat, ta itu bukan zamir, tapi ta ta'nis. Mm-mm. Kalau zahabata gitu, zahabtum misalnya, itu katakanlah zahabta yang untuk perempuan ya, Mm-mm. itu bukan bukan zamir juga. Dahabti ya. Ya, Nah, dahabti, dahabtuma, itu domir. jadi yang ta'nis saja cuma yang tak mati itu. Iya, gitu Yang saja. lain zamir. Yang lain domir namanya ta'ul fa'il. Ya. Hmm. Jadi dari kalau gampangannya kalau kita tasrif Pak ya, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu. Itu semuanya ada Hmm. 7 berarti ya. Itu semuanya namanya ta'ul fa'il. Domir namanya ta'ul fa'il. Hmm. Walaupun memang masing-masingnya ada peruntukannya. Yang ini untuk laki, ini untuk perempuan, ini bersambung dengan aliful itsnain, ini bersambung dengan mim dan seterusnya. Ya, tapi kita anggap semuanya domir namanya ta'ul fa'il. Adapun yang ta'u ta'nits hanya ada untuk domir hiya saja. Ya. Terima kasih Ustaz. Nah, misalnya Pak. Nah, yang lain mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke naik file insya Allah. Ini teman-teman kalau mau, tapi kalau di screenshot sih nggak usah ya. Intinya sebetulnya kalau mau coret-coret di buku lebih enak. Kan anak coret-coret di layar supaya tadi lebih mudah jelaskan. Ini kayaknya juga nggak mungkin sampai pada agak panjang pembahasan. Paling nanti sama naik file dulu, naik file selesai, dikit-dikit aja teman-teman, insya Allah sampai nanti selesai semua. Mungkin pastinya insya Allah lebih dari 10 pertemuan dan nggak apa-apa. Nah, kemudian masuk ke poin berikutnya teman-teman. Ini anak nggak beralih ke pemtulis lagi ya, karena yang dicontohkan sama Nadim sudah jelas. Ya. Maksudnya dari bait tadi 109, itu beliau mengatakan fa'il ada dhahir, ada dhamir. Yang dhahir sudah disebutkan. Yang dhahir sudah disebutkan, dan kita juga udah ke papan tulis tadi. Nah, yang dhamir, beliau langsung contohkan di bait-baitnya. Contohnya di bait-bait. Nah, sekarang ke babuna ibul fa'il. Jadi kita sambung dengan kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lamu. Hakim maqam al-fa'il alladhi hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم. Ini bait ke 116 sama 117 itu harus nyambung. Maksudnya nggak apa-apa nih karena iramanya udah selesai. Nah, Hakim maqam al-fa'il, posisikanlah di tempatnya fa'il alladhi hudif. Maksudnya tempatkanlah di tempat fa'il yang telah dibuang, telah dihapus dari sebuah jumlah. Ya, akim. Ya. Apa yang ditempatkan di tempatnya fa'il? Yaitu maf'ulahu, maf'ulnya. Fi kulli ma lahu urif. Ya, pada setiap apa yang sudah diketahui. Ya, ya.
Artinya ketika kita tahu di situ ada fa'il yang dibuang, maka segera cari apa yang bisa menggantikan fa'ilnya dan tempatkanlah sebagai pengganti fa'il. Maka namanya naib fa'il. Jadi naib itu teman-teman ya, naib ini kan terjemahnya itu pengganti ya. Naib itu pengganti, fa'il ya fa'il. Jadi pengganti fa'il. Nah, nah selain maf'ul ternyata ada juga yang bisa menggantikan posisi fa'il. Maka kata beliau, au masdaran au dharfan au majrura illam tajid maf'ulahul madhkura. Nah ini. Atau kalau nggak ada maf'ul, cari yang lain. Oh, ada masdar. Maka masdar menduduki posisi fa'il. Nggak ada masdar, nggak ada maf'ul, cari yang lain. Oh, ada dzaraf. Maka dzaraf menduduki posisi fa'il. Nggak ada lagi, nggak ada semua. Ada majrur nggak? Ada. Maka majrur posisi fa'il. Dan nggak mungkin nggak ada yang gantikan. Pasti ada menggantikan. Terlebih kalau memang fi'ilnya adalah fi'il-fi'il yang memang dia di situ fi'il muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Fi'il lazim saja masih mungkin untuk digantikan dengan penggantinya. Apakah berupa jar majrur atau dzaraf. Fi'il muta'addi itu fi'il butuh objek ya teman-teman. Nanti kita contohkan di bab insyaallah. Nah, ini coba kata beliau. Nah, ini dulu ya. Kita buletin dulu tadi pengganti fa'il itu apa aja. Jadi teman-teman, pengganti fa'il itu kotak ya. Pengganti fa'il itu ada 4. Yang paling pokok adalah maf'ul. Ya, maf'ul. Maf'ul itu maf'ul bih lah gampangannya, maf'ul bih. Bukan sembarang maf'ul, bukan maf'ul ma'ah, bukan maf'ul mutlak ya. Tapi maksudnya maf'ul bih. Ya. Ini misalkan ya, misal ya teman-teman ya, ada di dalam sebuah jumlah, mau kita buang fa'ilnya, dan ternyata ada maf'ul, ada jar majrur, maka jangan meninggalkan maf'ul. Maksudnya dahulukan maf'ul untuk menggantikan fa'il, itu maksudnya. Dahulukan maf'ul untuk menggantikan fa'il daripada selain maf'ul. Ya. Jadi paling penting adalah maf'ul. Makanya beliau mengatakan apa? Illam tajid maf'ulahu al-madhkura. Ya. Nih. Illam tajid. Jika kamu nggak menemukan maf'ul yang disebutkan. Ya. Bilang guna. Guna mana? Ilam tajid maf'ulahul manqura. Ketika kamu gak menemukan atau ketika kamu tidak mendapati fa'il disebutkan, maka baru gantikan dengan yang lain. Ya. Makanya pengganti fa'il itu nggak cuma maf'ul. Selain maf'ul, kalau kita nggak menemukan apa yang menggantikannya, bisa masdar. Masdar iki gampangannya nganu teman-teman ya. Dia maf'ul mutlak bahasa lainnya. Ya. Kemudian dzaraf. Ya. Ini juga. Atau jar majrur. Jadi ini 4 hal yang bisa menggantikan fa'il sehingga nantinya mereka berstatus sebagai naibul fa'il. Sebelum kita masuk ke contoh di dalam papan tulis, nanti kita sambung dulu dengan bait berikutnya teman-teman. Sampai 117 ya. Kata beliau, wa awwalul fi'li alladhi huna yudammu wa kasru ma qablal akhiri multazam. Hanya saja fi'il yang mengawali naib fa'il itu bukan layaknya fi'il yang mengawali fa'il. Saya ulang. Fi'il yang mendahului naib fa'il tidak seperti fi'il yang mendahului fa'il. Kalau fi'il yang mendahului fa'il, ya, itu fi'il maklum namanya. Tetapi kalau fi'il yang mendahului naib fa'il, namanya fi'il majhul. Gampangannya, fi'il maklum itu kata kerja aktif
fi'il majhul kata kerja pasif. Kalau ada memakan, maka lawannya dimakan. Memukul, dipukul. Menulis, ditulis. Membaca, dibaca. Itu maksudnya maklum sama majhul. Aktif sama pasif gitu. Ya. Ini di sini An-Nazim nggak perlu menyebutkan kaidah-kaidah untuk naib fa'il ya teman-teman ya. Beliau mencukupkan yang ringkas saja. An-Nazim ya, yang membuat nazam ini tidak menyebutkan lagi kaidah-kaidah naib fa'il. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kan namanya pengganti fa'il ya. Pengganti fa'il. Kalau dikatakan pengganti fa'il, maka ketentuan sama kaidah naib fa'il ya seperti fa'il gitu. Saya ulang. Kenapa di sini beliau tidak menyebutkan kaidah-kaidahnya, definisinya ya? Kenapa? Karena apa yang menjadi ketentuan fa'il itu juga ada di naib fa'il. Kita balik sebentar sedikit ini. Tadi disebutkan bahwasannya fi'il itu posisinya sebelum fa'il. Ya, maka naib fa'il juga demikian. Posisi fi'ilnya dulu yang ada, baru nanti datang naib fa'ilnya. Sehingga kalau misalkan dibalik, misalkan, anak kasih contoh langsung teman-teman ya, dan teman-teman bisa bayangkan contohnya, misalkan ada duriba zaidun, ya, duriba zaidun, zaid dipukul. Ini fi'il sama naib fa'il, fi'ilnya fi'il majhul. Kalau nantinya zaidun di depan dan duriba di belakang, ya layaknya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu mubtada khobar. Kemudian nanti ketentuan yang lain, fi'il itu mufrad walaupun fa'ilnya musanna jama', ya. Maka demikian pula naib fa'il kalau dia berupa isim yang jelas ya, maka fi'ilnya juga demikian. Ya, dia akan senantiasa mufrad walaupun naib fa'ilnya musanna atau jama'. Duriba zaidun, duriba zaidani, duriba zaiduna. Ya, nggak perlu duriba, duribu, nggak usah. Tetapi tetap duriba saja. Ya. Kemudian yang lain, tadi kita katakan fa'il kalau mu'annas, maka fi'ilnya harus ada ta'u ta'nits. Demikian pula naib fa'il kalau mu'annas, maka fi'ilnya harus ada ta'u ta'nits. Contohnya kalau misalkan duriba, apa? Fatimah perempuan ya Fatimah. Maka duribat itu dikasih ta'u ta'nits. Nah itu. Jadi ketentuan-ketentuan fa'il itu ada di naib fa'il. Persis sama persis, ya. Ya, tinggal dilihat nanti pengganti fa'il itu jenis apa? Apakah maf'ul, apakah jar majrur, apakah masdar, apakah yang lainnya. Dan yang pada akhirnya disimpulkan ketika di mana ada fi'il maklum, pasti di situ ada fa'il, maka kita tarik kesimpulan di mana ada fi'il majhul, pasti di situ ada naib fa'il. Ya, Anda mau tuliskan aja ya. Jadi ini. Jadi yang pertama fi'il majhul plus naib fa'il. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya yang datang fi'ilnya dulu, baru naib fa'ilnya. Sebagaimana fa'il juga demikian, fi'il maklum plus fa'il. Ya. Kalau dibalik nanti mereka jadi mubtada semua. Kalau isim-isimnya duluan, maka menjadi mubtada semua. Ini juga bisa kita simpulkan di mana ada fi'il majhul pasti di situ ada naib fa'il. Ini rumusan. Yang kedua, fi'il tetap mufrad plus fa'il mufrad atau musanna atau jama'. Nah, ini. Ya. Kemudian yang ketiga,
ketiga di sini. Yang ketiga, ya, bila mu'annas, yang ketiga, bila mu'annas ada tak ta'nits. Dan yang lainnya, intinya dia sama persis dengan fa'il. Nah, ya. Jadi ini ketentuannya sama persis. Makanya beliau nggak sebutkan lagi di pembahasan yang fa'il, beliau cukupkan langsung menyebutkan hal-hal yang dia nggak dibahas di fa'il. Yaitu apa? Pengganti fa'il itu kalau kita nggak nemu maf'ul, maka dia bisa berupa masdar, bisa berupa dzaraf, atau bisa berupa jar majrur. Ya. Nah, kemudian yang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan naib fa'il, tadi dikatakan namanya fi'il majhul ya. Makanya beliau menyebutkan bait ke 116 ya, ini teman-teman ya, 116 dan 117 tentang kaidah fi'il majhul. Ini gampangannya ini. Nah, ini teman-teman ya, 116 117 itu kaidah fi'il majhul. Kata beliau, wa awwalul fi'li alladhi huna yudam wa kasru ma qabla al-akhiri multazam. Fi'il yang ada di sini, maksudnya yang ada bersama naib fa'il, huruf pertamanya wa awal, maksudnya awal. Huruf pertamanya yudom. Yudom itu di dhammah. Ya. Yudom itu di dhammah. Ini yudom, nah ini di dhammah. Kemudian wa kasru dan dikasrahkan ma qablal akhiri multazam. Apa yang sebelum huruf terakhir, maksudnya huruf sebelum terakhir itu harus dikasrah. Multazam itu harus, ya, merupakan hal yang lazim. Nah, yang ini berlaku untuk fi'il madhi, fi kulli madhin. Ya, berlaku untuk fi'il madhi. Nah, sampai sini bila selesai ya. Wahwa fil mudhari'i munfatihun. Ya, apa gini? Apa salah salah apa keliran? Anak ulang ya, anak ulang. Kaidah fi'il majhul syarat bait 116 teman-teman ya. Wa awwalul fi'li alladhi huna yudham. Huruf pertama fi'il yang menemani naib fa'il, maksudnya fi'il majhul ya, maksudnya fi'il majhul. Huruf pertamanya di dhammah ya. Sampai sini selesai. Ya. Dan itu berlaku untuk dhammah di depan ini berlaku untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Cuma dibedakan ya. Kalau yang fi'il madhi wa kasru ma qabla al-akhiri multazamun fi kulli madhin. Gitu loh. Adapun keharusan dalam fi'il madhi apa? Kasru ma qabla al-akhir. Multazam itu kan harus ya, harus lazim. Ya. Multazam fi kulli madhin. Harus berada ketentuan dalam setiap fi'il madhi apa? Yaitu tambahannya kasru ma qabla al-akhir. Di kasrah huruf sebelum terakhir. Ini ya kasrah untuk fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari, nah, adapun fi'il mudhari munfatihun. Nah, ini
Wahwa, maka kata beliau, wahwa fil mudhari'i munfatihun. Sedangkan pada fi'il mudhari, maka ma qabla al-akhiri, apa yang sebelum terakhir, itu bukan di kasrah, melainkan di fathah. Ya. Beliau contohkan, kayudda'a wa kaddu'i. Yudda'a ini fi'il mudhari, huruf sebelum terakhir fathah. Uddu'i ini fi'il madhi, huruf sebelum terakhir kasrah. Dan masing-masingnya baik fi'il madhi maupun mudhari depannya di dhammah. Depannya apa? Di dhammah. Contoh yang paling mudah selain fi'il naqis, kita fi'il mutal kita contohkan. Doroba menjadi duriba. Yadribu menjadi yudrobu. Ya, seperti itu. Coba kita ke papan tulis ya teman-teman ya. Kita ke papan tulis. Biar makin jelas. Ya. Jadi ini. Nah, tadi untuk yang pengganti-pengganti fa'il nanti kita sebutkan contohnya ya. Ini tadi bahas masalah fi'il majhul dulu ya. Ya, tadi kata beliau awalul fi'li. Nah, nah, kalau fi'il ini maklum, ini kan doroba ya teribu. Tapi karena ini mau diubah ke fi'il majhul, maka kaidahnya tadi. Duriba. Ya. Untuk yang awalannya, awalul fi'lil ladzi, apa kata beliau di buku itu? Awalul fi'li wa awalul fi'lil ladzi huna yudham. Huruf pertama fi'il yang ada di sini, yaitu fi'il majhul yang menemani naib fa'il adalah dia dhammah. Makanya di sini du, yang di sini juga iu. Nah. Kemudian kata beliau wa kasru ma qabla al-akhiri multazam fi kulli madin. Setiap fi'il madhi maka akhirannya harus berkasroh. Afan, sebelum akhirnya harus berkasroh. Ma qabla al-akhir berarti sebelum terakhir yaitu kasroh. Ini ri ya. Terakhirnya kan ba ya. Tetapi sebelumnya adalah ro. Nah, ro ini kasroh. Adapun yang fi'il mudhari wa huwa fi'il mudhari munfatihun. Adapun fi'il mudhari ma qabla al-akhir munfatih. Sebelum terakhir adalah huruf ra, dia fathah. Nah, ini. Yang sisanya ngikut do ri ba. Ngikut asalnya, ngikut asalnya. Ikut asalnya waktu masih maklum. Ya ini yutrobu sehingga doriba yutrobu. Ini maksud beliau. Nah, kemudian, nah sekarang kita contohkan ke masalah pengganti-pengganti fa'il. Jadi pengganti fa'il itu ada 4. Pertama, maf'ul. Maf'ul bih tepat. Yang kedua, masdar. Yang ketiga, dzaraf. Yang keempat, majrur. Maf'ul contohnya duriba Zaidun. Masdar contohnya duriba Dorbun.
dzaraf contohnya apa ya? Shima Ramadan. Jar majrur contohnya nudhira fil amri. Nah ini duriba shima. Ini kan shima majhul dari kata soma ya. Kemudian nudhira. Nah, ini. Yang ini Zaidun asalnya dia maf'ul bih. Yang ini dorbun dia berupa masdar. Yang ini Ramadan dia berupa dzaraf zaman, keterangan waktu. Bulan Ramadan maksud. Yang ini fil amri dia berupa jar majrur. Nah, ini teman-teman. Ini yang kita masukkan tadi, yang dimasukkan oleh An-Nadhim, pengganti-pengganti naib fa'il. Yang pada asalnya pengganti fa'il itu adalah maf'ul bih. Ya, pada asalnya ini yang paling pertama, Zaidun. Ya. Cuma beliau mengatakan apa? Illam tajid maf'ulahul manqura, maka digantikan dengan yang lain. Bisa masdar, bisa dzaraf, atau bisa jar majrur bila memang ada. Ya, ini Zaidun asalnya dia maf'ul bih. Misalkan yang memukul Zaid itu bukan maksudnya bukan dirinya sendiri, tetapi misalkan daraba Mahmudun Zaidan. Mahmud telah memukul Zaid. Nah, Zaidan kan asalnya maf'ul bih, objek mansub. Cuma Mahmud dihilangkan dan fi'ilnya berubah menjadi duriba majhul. Maka Zaidun menggantikan apa Zaidan yang tadinya mansub menggantikan kata Mahmud sehingga dia dikatakan naib fa'il. Asalnya maf'ul bih. Asalnya apa? Maf'ul bih. Dan sebetulnya dihilangkannya fa'il dalam jumlah itu kan banyak alasan. Di antaranya mungkin karena ingin disembunyikan pelakunya atau memang tidak diketahui pelakunya atau memang tidak ada urgensi apapun. Ya. Seperti dalam firman Allah, Allah katakan wa idza huyyitum bi tahiyyah. Jika kalian apa namanya? Diberikan ucapan salam dengan sebuah ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha. Disebutkan dan di situ fa'ilnya nggak disebutkan kan nggak penting. Intinya kalau kalian diberi ucapan salam maka jawab salamnya seperti itu. Nggak peduli yang intinya maksudnya selama yang salam bukan orang kafir ya. Maksudnya di situ kita diperintah fahayyu bi ahsana minha. Nah itu. Jadi asalnya adalah maf'ul bih yang menggantikan. Illam tajid lahu manqura, kalau nanti tidak menemukan maf'ul, illam tajid maf'ulahul manqura, maka baru cari masdar atau cari hal-hal lain. Apakah berupa masdar, apakah berupa dzaraf. Ini nggak harus urut ya. Kalau masdar, dzaraf, majrur itu bebas. Nggak harus urut. Kalau setahu saya itu. Ya. Selama memang ada yang bisa menggantikan, maka pasang itu sebagai naib fa'il. Cuma kalau ada maf'ul, nggak boleh pakai yang lain. Misalkan nanti dalam jumlah ada maf'ul, ada jar majrur. Maka nggak boleh mengkesampingkan maf'ul, tetapi didahulukan jar majrur, nggak boleh. Jadi yang nomor 2, 3, 4, teman-teman ya, fokus di nomor 2, 3, 4, ini opsional, boleh kita letakkan sebagai pengganti fa'il, kalau maf'ul bih tidak ada. Ya. Kalau maf'ul bih itu tidak ada. Dan ini mungkin saja, mungkin ketika kita nggak nemu maf'ul, maka letakkan apa namanya selain maf'ul. Apakah masdar, ataukah dzaraf, atau majrur. Ya, walaupun sebetulnya teman-teman ya, untuk masalah seperti ini kan sebetulnya bukan karena akhirnya ketika fa'il hilang terus. Jadi maksud saya gini. Jadi jumlah mufidah sebuah hal informasi, sebuah apa namanya ya, sebuah informasi itu disampaikan itu memang ya sudah jadi matangnya. Nggak terus nanti filenya dihilangkan jadi begini enggak. Itu sebetulnya hanya untuk pelajaran bahasa Arab saja. Pengertian naib fa'il, pengertian fa'il ya.
Nyatanya kalau di Al-Quran juga kita sudah menemukan ya seperti itu, memang fa'il yang disebutkan, misalkan wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, mau manusia diciptakan dalam kondisi lemah, ya. Dan kita tahu pencipta manusia siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bertanya-tanya lagi gitu loh. Memang pada asalnya sudah disebutkan demikian bentuk jumlahnya. Cuma di dalam tata bahasa Arab ya seperti ini. Jadi perlu ini seperti ini diketahui. Nah, tadi ini ya. Ini yang bait 1 2 ya, yang bab naik fa'il ya. Ini teman-teman bisa lihat di buku. Layar yang kelihatan ya, layar kan tadi. Ini kan papan tulis ya. Bait 1 2 sudah, bait ke 3 4 juga sudah. Nah, kata beliau bait kelima halaman 33 ya, halaman 33, halaman 33. Kata Boleh beliau sebentar, Ustaz. gimana, Pak? Boleh sebentar. Oh iya, silakan, Pak. Yang buriba barbun ini kayak mana kita mengartikan bahasa Indonesianya? Telah dibunuh, Eh, dipukul. mengartikannya gini, Hmm. telah dilakukan sebuah pemukulan. Gitu, Oh begitu. gitu aja. Iya, iya. Ya, Sima Ramadan. si Ramadan Telah telah di dilakukan puasa di bulan Ramadan. Yang satunya lagi. Nudhira fil amri, telah difikirkan perkara itu. Masya Allah. Oke. Terima kasih, Ustaz. Nah, sama-sama. Nah, yang terutama yang master ya teman-teman ya, itu kan kalau kita sudah belajar maf'ul mutlak itu kan ada namanya masdar yang menguatkan atau masdar yang menjelaskan macam sebuah perbuatan. Misalkan turiko torkun. Turiko itu kan mengetuk. Ah, misalkan apa namanya? Ada orang mengetuk pintu dan tiba-tiba ada orang ngetuk pintu dan kita nggak tahu siapa yang ngetuk. Cuma kita akhirnya yang di dalam rumah mengkabarkan kepada sesama yang di dalam rumah. Eh, telah ada sebuah ketukan pintu. Nah, itu kita bisa mengatakan turiko torukun. Betul-betul Hmm. ada apa namanya? Sebuah ketukan pintu telah terjadi gitu loh. Mungkin bahasa kita apalah gitu lah. Tadi ada suara ketuk pintu. Nah, gitu bahasanya gitu mungkin. Nah, itu bisa kita katakan turiko torukun atau turikol bab. Coba karena albab sudah jelas ada objeknya, maka turiko albabu, pintu telah diketuk. Atau kalau mau malas mengatakan pintunya, ya udah turiko torukun. Tadi ada ketukan. Mungkin yang diketuk nggak mesti pintu. Atau apalagi kalau ternyata yang diketuk banyak. Ada pintu, ada gerbang, ada jendela, kan, dan seterusnya. Saya belum tahu, dan suaranya mirip-mirip semua misalkan. Jadi itu masdar. Itu masdar mungkin terjemahnya seperti itu. Soalnya Ustaz, kalau di tempat lain kayak gitu, duriba barbun misalnya, itu ada yang apa istilah untuk penekanan itu apa bahasa Arabnya? Dia telah memukul anaknya dengan sebuah pukulan misalnya. Iya, maful mutlak. Itu kan, Ya, ya, maful mutlak. maksud saya yang untuk me- me- menekankan artinya itu loh. Oh iya, iya. Hmm. Kan kayak Eh, gitu. ya. Hmm. Yang kalau dia biasa kita terjemah kalau membahas maf'ul mutlak berarti qatala Zaidun al-asada qatlan. Zaid betul-betul Nah, telah itu kan. membunuh. Ya. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan seperti itu. Betul-betul telah dilakukan sebuah pemukulan. Nah, itu juga bisa. Betul. Betul-betul telah dilakukan sebuah ketukan pintu atau sebuah pengetukan. Betul-betul telah dilakukan sebuah pembunuhan. Kutila kotlun. Ya, misalkan gitu. Kutila kotlun. Maaf Pak Isoleh, ada lagi? Udah, terima kasih. Nah, sama-sama. Nah, kemudian yang bait kelima, wa awwalul fi'lil ladzi kaba'a. Kita ke buku lagi ya, teman-teman ya. Buku karena layarnya kita tutup ya. Wa awwalul fi'lil ladzi kaba'a. Adapun fi'il seperti ba'a, ba'a yabi'u maksudnya. Ini artinya menjual ya, atau jual beli, atau
yang lainnya yang dikiaskan dengan ba'a, tofa, soda, asya, dan yang lainnya, kala, ya. Intinya fiil-fiil ajwa, fiil-fiil ajwa yang apa namanya, huruf ilahnya ada di ain fiil, ya, yaitu ya, kapan lagi teman-teman ya. Nah, di page 3 ini ba'a, ya, itu kan ba, alif, ain. Yang ini ba fa fiil, alif ain fiil, ain lam fiil. Ini ba, ini a, ini la. Nah, fiil yang mirip-mirip ba'a berarti yang posisi ain fiil adalah huruf illah. Ini berupa huruf illah. Maksudnya dia adalah huruf, ya selain huruf sahih, harful illah. Huruf illah itu kan ada 3 ya. Alif, wawu, ya. Nah, fiil-fiil yang model seperti ini, seperti ba'a, kemudian kalau kita cari kawan-kawannya ba'a berarti ada apa misalkan ya. Ada yang lain tofa, soda, kemudian kala, kemudian apa lagi ya? Banyak dan seterusnya ya. Ini awalul fi'li, berarti awalul fi'li itu maksudnya apa teman-teman? Maksudnya huruf depannya, huruf pertamanya yaitu huruf ini. Berarti di sini hurufnya dua huruf ba yang pertama ya, paling depan. Itu hukumnya munkasirun. Mana munkasir adalah di kasroh, di kasroh. Nah, sehingga hasilnya adalah ba ini bunyinya bi. Nanti yang ini tofa, soda, kala, ini semuanya nanti bunyinya ti. Ini si, ini ki. Nah ini, ya. Wa huwa alladzi qad sya'a. Apa kata beliau? Dan itulah fi'il ba'a yang telah sya'a, maksudnya sudah dikenal, sudah masyhur di kalangan ahli bahasa. Karena memang biasanya ba'a ini sering dipakai buat contoh, ya, buat contoh. Lalu bagaimana dengan yang belakang-belakangnya? Yang belakang-belakangnya, maka dia mengikuti. Kalau bi, maka dia hasilnya bi'a. Yang ini kila. Yang ini sida. Yang ini tifa. Ya, seperti itu. Ya, walaupun kalau mau diruntut, mau dipreteli, bukan mau dipreteli, mau dirinci asal muasalnya lebih panjang lagi sebetulnya. Jadi kan ba'a asalnya baya'a, kemudian mengalami i'lal menjadi ba'a. Bi'a asalnya juga buyi'a, sebagaimana halnya fiil-fiil majhul yang pada umumnya duriba, buyi'a, ya. Cuma nggak mungkin orang Arab mengatakan hal-hal yang sulit. Mereka ingin dalam ucapan mereka terhadap kosakata itu mudah. Makanya ada istilah i'lal di kalangan mereka. Ya, i'lal. I'lal bil hadaf, i'lal bil qalb, i'lal bil taskin, i'lal bil an-naql, ya. Maksudnya merubah huruf, memindah harokat, apa lagi? Mensukurkan huruf, ya, membuang huruf, ya. Itu biasa mereka lakukan supaya mudah diucapkan. Makanya bui'a menjadi bi'a. Taifa juga asalnya tuwifa. Nah, tuwifa ini sulit diucapkan. Tofa asalnya tawafa menjadi tofa. Tifa asalnya tuwifa menjadi tifa. Soda, soyada. Sida asalnya suyida. Kala asalnya kayala. Kila asalnya kuyila. Nah ini maksud beliau. Wa awalil fi'lil ladhi kaba'a munkasirun wa huwa alladhi qad sya'a. Huruf pertama fi'il seperti ba'a dan teman-temannya, maka dia kasrah dan itu adalah hal yang sudah masyhur. Ya.
Seperti itu. Misalkan bi'a al-baitu, rumah itu telah dijual. Nah, maksudnya beliau seperti itu. Kalau ada fi'il model begini, maka dia kasrah di depannya. Kalau ada fi'il model begini, maka dia kasrah di depannya. Misalkan tifa al-ka'batu atau tifat al-ka'batu. Ka'bah itu sudah dikelilingi. Ya, Sida, misalkan Sida al-ghanamu. Kambing itu sudah diburu. Misalkan kila al-arzu. Beras itu telah ditakar. Ya, itu contoh. Jadi mereka bukan di dhammah. Itu maksud kenapa beliau menyebutkan bait ini teman-teman, bait kelima ini supaya tidak semuanya itu dihukumi sama. Karena maksudnya gini, kalau ada fiil-fiil seperti ba'a dan kawan-kawannya, ba'a, tafa, soda, kala dan yang lainnya, itu jangan dihukumi seperti halnya fiil pada umumnya, dhammah pertama, ya, seperti halnya duriba, kusira, jumi'a, kutiba, itu kan dhammah pertama semua. Ya kan ya? Nah, itu hukumnya beda. Ini tadi yang ada di halaman berapa tadi? Di halaman 1 ya. Nah, ini. Ini kan hukum asal seperti ini. Ya, di layar teman-teman ya. Hukum asalnya fiil-fiil ini di dhammah depannya, baik madhi maupun mudhari. Tetapi kata beliau, kalau ada fiil-fiil yang modelnya seperti nah ini nggak lagi di dhammah. Sehingga ba'a, soda, tofa bukan lagi bu, tu, su, tetapi semuanya dengan kasrah di depan. Kasrah di depan. Nah, tepatnya teman-teman cari semua fiil, bisa mencari semua fiil ini ya, fiil ajwaf ya yang huruf illahnya ada di posisi ain fiil itu hukumnya seperti ini, kasrah di depan. Nah, kemudian dua bait terakhir teman-teman ya. Ini sekaligus mengakhiri ya insyaallah ya pertemuan malam hari ini. Wadzaka imma mudmarun au mudharu, dan naifal itu sama seperti halnya fa'il ya. Ini anak nggak ke layar ya, nggak ke nadom di layar ya. Masih di buku saja teman-teman ya. Wadaka imma mudmarun au mudharu. Naifal itu seperti halnya fa'il. Imma bisa jadi dia berupa domir, bisa jadi dia berupa zahir. Isim zahir atau isim domir. Tanihima ya. Yang kedua, maksudnya yang zahir. Tani itu kan yang kedua ya. Yang kedua dari dua hal tadi, domir dan zahir, yaitu yang zahir maksudnya, tanihima kayukramul mubashiru ya. Contohnya yukramu al mubashiru, orang yang diberi kabar gembira itu atau sedang dimuliakan. Nah, yukramu ini fi'il majhul dan dia adalah fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Nah, al mubashiru dia sebagai naib fa'il, asalnya maf'ul bi. Ya, iya, marfu, jelas marfu. Ini contoh naib fa'il berupa isim zahir. Ya, makanya beliau mengatakan apa? Sanihima. Tani, maksudnya yang kedua. Karena beliau menyebutkannya kan lemir dulu ya. Imma mudmarun au mudharu. Berarti yang kedua adalah yang zahir. Nah, yang zahir ini contohnya yukramul mubashiru. Ya, al-mubashiru itu isim zahir. Di bait terakhir beliau mengatakan Amad-dhamiru, adapun yang naib fa'il berupa dhamir, bahwa nahwu qaulina, dan itu contohnya, nahwu itu kan contohnya ya, maka yaitu contohnya seperti perkataan kita, qaulina. Nahwu itu ya, nahwu itu misalnya, seperti perkataan kita, yaitu seperti perkataan kita, tu'itu, ya, tu'itu. Itu tuh kan du'iya, du'u, du'iyat, du'iyata, du'ina, du'ita, du'ituma, du'itum. Ini fi'il majhul ya, fi'il majhul asalnya da'a, du'iya. Nah, ini du'itu. Nah, tu ya, teman-teman bisa kasih tanda di situ tu. Ya. Itu adalah naib fa'il berupa dhamir. Kita ke page juga teman-teman ya. Nah, ini.
Nah ini. Jadi naib fa'il ada berupa isim dhahir, ada berupa dhamir. Isim dhahir jelas contohnya tadi ikramul mubasyiru, atau contohnya misalkan duriba zaidun, paling gampang ya, duriba zaidun. Nah, ini duriba zaidun. Adapun yang dhamir, ya, contohnya kata beliau apa? Du'i itu. Kita bisa kasih contoh di sini apa? Duribtu. Ada du'i itu, ada duribtu. Kemudian kata beliau apa? Ud'a. Du'i itu ud'a. Ya, berarti di sini apa? Udrabu. Kita kata yang lain. Udrabu. Kemudian kata beliau, ma du'i illa ana. Ya, berarti kita ganti ma duriba illa ana. Ini. Tu rib tu. Udrabu. Ma duriba illa ana. Nah, ini semua ini tuh, kemudian di sini ada dhamir mustatir, takdirnya adalah ana, ya. Kemudian dhamir ana ini seluruh ini adalah naib fa'il. Naib fa'il. Nah ini. Amma dhamiru fahuwa nahwu qaulina du'itu ud'a ma du'i illa ana. Ya. Zaidun, ya, itu naib fa'il isim dhahir. Duribtu dhamir muttasil, ya, dhamir baris muttasil sebagai naib fa'il, ya, bersambung dengan fi'il madhi. Udrabu di situ terkandung dhamir mustatir, ya, wujuban, takdirnya ana, ya, dhamir mustatir wujuban, ya, itu juga naib fa'il. Kemudian maduriba illa ana, ini dhamir munfasil, dhamir munfasil, dhamir munfasil yang statusnya juga sama, yaitu sebagai naib fa'il. Sehingga yang ini tadi eh, dia kategorinya, ya, sebentar kita carikan warna. Ini ya. Ini dhamir muttasil. Yang ini dhamir mustatir. Yang ini dhamir munfasil. Yang munfasil sama muttasil dia jenisnya dhamir baris, tampak. Cuma yang muttasil bersambung, yang munfasil berdiri sendiri. Sedangkan yang mustatir dia lawannya baris, yaitu tersembunyi. Nah, ini semua dhamir ini dengan 3 modelnya seluruhnya dia adalah naib fa'il. Dia adalah naib fa'il. Nah, itu maksud beliau mengatakan wadaka imma mudmarun aw mudharu tanihima kayukramul mubasyiru amma dhamiru fahuwa nahu qaulina du'itu ud'a ma du'i illa ana. Dan yang tidak lupa diperhatikan adalah bahwasannya fiilnya seluruhnya tadi duriba dan situ du'i ud'a du'iya adalah fiil majhul, karena memang naib fa'il itu ada ketika
fiilnya adalah fiil majhul. Kalau fiil maklum maka nggak ada naib fa'il. Ya, maknanya kalau fiil maklum, fiil adalah kata kerja aktif, maka yang datang berikutnya adalah bukan naib fa'il, melainkan fa'il itu sendiri. Nah, sampai sini selesai pembahasan kita tentang naib fa'il. Nah, mafhum insyaallah Bapak Engkus dan Pak Ridwan. Saya cuma mau nanya aja, kenapa yang udrafu ya, udrafu ya, Ya. Nah, itu disebut mustatir. Padahal kan nampak juga dia ada alif itu kan alif untuk ana itu. Kenapa durib itu mufasil ya. mm, Kenapa yang itu disebut mustatir? iya, Padahal kan nampak juga kalau udrafu ya, udrabu iya, itu kan alif awalnya itu kan untuk ana. Kalau nahnu nanti nudrabu kan nampak juga nun. iya. Nah, Kenapa disebut mustatir? Mustatir dia tersembunyi bukan? iya, Pak, betul. Cuma nanya. Iya. Nah, terima kasih Pak Ridwan pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Ya, ini kritis juga. Nah, sebetulnya apa yang mengawali fi'il mudhari itu bukanlah domir, Oh, ya, disapu. Memang eh, ketika kita mentasrif itu kita melihat seakan alif hamzah adalah domir ana, nun iya. adalah nu, ya dan seterusnya atau tak ya. Nah, namun kalau fi'il mudhari itu kaidah yang tidak kita lupakan, baik fi'il mudhari itu maklum ataupun majhul. Maksudnya baik fi'il mudhari itu aktif atau pasif, Hmm. itu dia memiliki kaidah bahwasanya fi'il mudhari pasti diawali dengan huruf mudhara'ah. Nah ini, huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah itu ada 4 yang biasanya para ahli bahasa merangkai dalam ungkapan ana itu. Ana itu. Yaitu huruf hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Ini ada baik untuk fi'il majhul maupun fi'il maklum. Yadribu, yadribani, yadribuna sampai nadribu. Demikian pula yutrabu, yutrabani, yutrabuna sampai nutrabu, seluruhnya pasti kita temui salah satu dari 4 huruf ini namanya huruf mudhara'ah. Jadi dia bukan dhamir. Dia bukan dhamir. Hmm. Seperti itu Pak Ridwan. Insya Allah. Nah, kira-kira bisa dipahami nggih Pak nggih? Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Jadi fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah dan apa yang kita dapati dalam tasrif fi'il mudhari bisa jadi domirnya itu ada yang muttasil, ada yang memang mustatir. Nggak semuanya mustatir. Yang mustatir itu di urutan udrobu atau adribu, urutan ana sama nahnu, itu mustatir. Kemudian yadribu juga itu juga mustatir. Tadribu hiya juga mustatir. Tetapi kalau yang lainnya biasanya dia muttasil seperti yadribani, domirnya kelihatan, yaitu aliful itsnain namanya. Yadribuna itu wawul jamaah. Kemudian tadribani juga aliful itsnain, yadribna nun niswah. Kemudian tadribu ya, itu yang tadribu juga domir anta, antanya mustatir. Kemudian nanti setelahnya tadribani aliful itsnain, kemudian wawul jamaah, tadribina yang anti dia baris juga namanya ya mukhatabah. Ya mukhatabah, kemudian tadribani, kemudian tadribna nun niswah, baru kemudian adribu dia mustatir. Ini kalau nggak salah sudah saya sebutkan di dalam kitab tasrif dasar ya, buku tasrif dasar yang bagian bab kelima kalau nggak salah. Sudah saya rincikan di sana. Nah, ada lagi Bapak Ridwan, Pak Anggus yang ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan malam ini. Saya sudah Ustaz, terima kasih. Nah, alhamdulillah. Jelas Ustaz, insyaallah. Nah, mungkin sampai dulu ya teman-teman ya, Pak Anggus dan Pak Ridwan. Kemudian mungkin ada
dua teman-teman kita yang lain tadi sudah mungkin utur, atau kalau nggak salah Pak Sohibul ini mungkin sering kendala sinyal, jadi kita maklumi. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Dan kita Amin. saksikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti kalau ada Zoom, kita infokan. Bisa jadi setiap malam, bisa jadi mungkin nanti lihat kalau butuh istirahat, kita istirahat. Akhirnya, eh, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.